Sebenarnya ini sudah menjelang siang ya. Mau dikatakan siang belum, katakan pagi sudah hampir lewat. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menceritakan satu kisah yang sulit diterlupakan oleh saya. Mungkin cerita ini bisa memberi inspirasi pada kita. Mungkin dihitung dari hari ini, kejadian ini sudah sekitar 5 tahun atau 4,5 tahun yang lalu. Tepatnya saya pun sudah tidak hafal. Waktu itu saya masih umat biasa, belum jadi samanera, belum jadi biku. Saya mendapatkan kabar dari teman kerja saya kalau teman baiknya sakit. Teman baiknya mengidap kanker paru-paru. Saya tidak kenal sama sekali dengan yang sakit itu, sama sekali tidak kenal. Lalu teman kerja saya meminta tolong, boleh tidak kalau saya datang ke rumahnya untuk membesuk dan menceritakan dhamma. Anehnya, teman kerja saya ini bukan Buddhis. Dan temannya yang sakit ini juga bukan Buddhis. Tapi dia minta tolong agar saya mau ke sana untuk bincang-bincang gitu. Lalu karena saya melihat sepertinya temannya ini sudah parah sekali, ya sudah coba saya datangi. Akhirnya menempatkan waktu hari Sabtu, karena hari Sabtu setengah hari, tidak begitu lelah. Malam harinya saya mencoba mengunjungi itu. Saya ajak satu teman saya, jadi kami berdua cari rumah ini. Masih ingat saya jalan Yosudarso, tapi nomornya sudah lupa. Sulit sekali ketemu rumahnya, sulit sekali. Kami berangkat setengah 8, ketemu rumahnya sudah hampir jam 9. Lamanya itu bukan perjalanannya, tapi mencari rumahnya. Karena jalan-jalan Yosudarso di Medan itu panjang sekali. Begitu ketemu, dia yang membukakan pintu, kami masuk ke rumahnya. Rumahnya besar, halamannya luas, rumah gaya kuno begitu, tapi halamannya luas. Saya masuk, tidak terlihat anggota keluarga lain, hanya ada dirinya sendiri. Walaupun sepertinya ada suara orang tua di kamar, tapi orang tuanya tidak keluar. Wajahnya sudah pucat sekali. Umurnya lebih kurang 2 umur di atas saya. Jadi waktu itu saya sekitar umur 21, dia 23 begitu. Nah, kami duduk. Dia cukup welcome. Senang dia didatangi, cukup welcome. Lantas kami bincang-bincang. Agak sulit memang menceritakan dhamma, karena dia bukan Buddhis. Saya cuma datang, saya bilang, saya diminta Kevin datang kemari. Katanya untuk ini bincang-bincang. Canggung sekali rasanya, coba Bapak Ibu bayangkan. Membesuk yang bukan teman, dengan niat mau bincang-bincang dhamma, tapi dia bukan Buddhis. Aneh kan? Canggung sekali, bingung saya, mulainya mau dari mana saya bingung sekali. Akhirnya saya tanya, sudah berapa lama sakit ini? Bahkan saya sudah lupa namanya yang sakit ini, saya sudah lupa namanya. Lalu dia cerita, ternyata umur 12 tahun dia sudah kena kanker tulang. Dari kecil sering sakit-sakitan, puncaknya umur 12 tahun kanker tulang.
tapi setengah mati dia berjuang, kanker tulangnya sembuh atau mungkin berkurang efeknya. Lalu umur 18 tahun terserang kanker paru-paru lagi. Jadi, tapi dia masih sekolah SMA, artinya dia tidak pernah putus sekolah, walaupun keadaannya sudah begitu menyulitkan. Dia tunjukkan foto-foto ketika dia sekolah. Mohon maaf ya, bukan cerita sinetron, tapi dia bahkan menunjukkan foto teman wanitanya. Nah, lalu dia cerita ke saya, ini teman wanita yang sangat saya sayang. Tapi saya sendiri malu. Kenapa saya sebegitu sakit, tapi dia mau dengan saya. Sampai hari ini, padahal keadaannya sudah kacau sekali, gantengnya sudah hilang karena kena kanker paru-paru. Saya dengarkan, sedih sekali. Saya belum pernah mendengar ternyata ada kisah setragis ini. Lalu pelan-pelan saya ceritakan, saya tanya. Jadi untuk sakit ini ada harapan sembuhnya tidak? Tidak ada. Saya diprediksi dokter umur saya paling hebat tinggal setahun. Ya tapi ya saya tidak memikirkan, pokoknya kalau disuruh kemo saya kemo, disuruh makan obat saya makan obat. Tapi saya sendiri bingung apa yang mau saya lakukan. Saya sendiri sangat bingung. Lalu saya tanya, sebenarnya rasa ingin tahu. Saya tanya, kok ketika kita bincang-bincang Anda kelihatan tidak sakit begitu? Lalu penyakitnya bagaimana? Dia bilang, sakit saya ini kumat kira-kira 3 hari sekali. Dan kalau sudah kumat, sakitnya luar biasa. Saya hanya bisa genggam kain atau genggam kayu begitu, keras sekali, sakit sekali. Dan sebelum serangan itu datang, sudah ada ciri-cirinya. Dan kalau ciri-ciri itu sudah datang, katanya saya takut sampai kaki saya gemetar. Saking sakitnya, dia takut sampai kakinya gemetar menghadapi sakit. Lalu dia tanya ke saya harus bagaimana? Nah sekarang saya juga ikut bingung. Awalnya saya sanggup, sekarang saya pun ikut bingung. Akhirnya saya bilang, memang ini rumit sekali. Terus terang saya diminta Kevin datang kemari untuk bincang-bincang tentang ajaran Satya. Tapi saya tahu Anda bukan Buddhis. Mau tidak kira-kira mendengarkan? Mungkin ada solusi. Karena inti ajaran Buddha itu adalah melenyapkan penderitaan. Sedangkan Anda menderita. Mungkin tidak gampang untuk melenyapkannya secara langsung, tapi mudah-mudahan bisa berkurang. Karena dia senang. Lalu dia bilang, ya saya mau dengar. Saya mau dengar. Terus saya mulai ceritakan dari perjalanan siapa itu Pangeran Siddhartha. Keluar dari istana, pelan-pelan saya ceritakan. Pelan-pelan saya ceritakan, makan waktu yang sangat lama. Saya ceritakan, tapi dia sangat semangat. Sangat semangat. Dia dengarkan. Lalu, saya sudah cerita lebih kurang 1 jam. Tiba-tiba dia tanya saya mau tidak percaya kamu? Perlu tidak saya percaya? Dia tanya pertanyaan. Perlu tidak saya percaya? Untung kalimat ini membuat saya punya izin untuk melanjutkan cerita ini. Saya jawab, tidak perlu saja. Anda tidak perlu percaya. Anda dengarkan saja. Kalau bermanfaat ya dilaksanakan. Kalau tidak percaya apa boleh buat, tidak apa-apa. Begitu saya mengatakan tidak percaya, tidak apa-apa, Bapak Ibu tahu apa yang dia jawab? Oh kalau begitu saya mau dengar lagi gitu. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ternyata dia sakitnya sudah lama loh. Ternyata dia sudah sering didatangi rohaniawan, bukan hanya Buddhis, Maitreya, Kristen, Katolik, Betani, Metodis, apa saja semua datangnya tuh.
Karena prihatin dari teman bibinya, teman mamanya, teman papanya, teman dia sendiri datang untuk mau menyelamatkan. Jadi dia sudah bosan ingin mendengar khotbah-khotbah yang beragam dan semuanya meminta dia untuk harus percaya. Lah saya datang, orang ini agak aneh gitu. Perlu saya percaya? Ya, tidak harus gitu ya. Lalu dia mengizinkan saya untuk melanjutkan cerita. Dan lanjutkan cerita sampai saya jelaskan apa itu 4 kebenaran mulia, apa itu Tamawipaka. Menurut ajaran Buddha, kenapa Anda hari ini bisa sakit? Lalu apa yang harus dilakukan? Sampai saya mengajarkan dia bagaimana meditasi untuk mengurangi rasa sakit. Tapi ini perlu proses dan tidak gampang. Panjang saya ceritakan sampai jam 11 lebih. Terlihat dia sudah batuk-batuk, mungkin kelelahan. Teman saya takut. Teman saya bilang, ayo pulang, ayo, kasihan ini. Dia sudah sakit. Tapi dia masih mengatakan, tidak apa-apa. Biar, tidak apa-apa. Saya sudah sering sakit kan, agak lebih sakit, tidak apa-apa kan. Akhirnya, saya selesaikan pelajaran Dhamma yang singkat itu. Lalu saya beri dia buku Ajahn Brahm, Super Power Mindfulness. Buku itu berat sebenarnya, tapi ya semoga dia bisa mengerti. Kasih buku Super Power Mindfulness, saya katakan sebenarnya kalau buku ini benar-benar dipraktekkan, pasti penderitaan Anda berkurang. Karena ini meditasi untuk pencapaian konsentrasi tingkat tinggi. Bahkan di dalamnya juga ada pencapaian yang dapat melenyapkan rasa sakit. Iya, kalau seseorang masuk ke dalam jana tidak ada rasa sakit fisik, saya katakan begitu. Dia tertarik, dia simpan gitu. Ini pertama kali saya menjumpai seseorang yang dia begitu antusias belajar Dhamma, tapi sedihnya waktunya tidak banyak. Lalu saya pulang. 3 hari setelah itu dia meninggal. Padahal saya berniat setiap Sabtu datang begitu untuk sharing, tapi 3 hari setelahnya dia meninggal. Ya dalam hati saya berpikir mudah-mudahan Dhamma singkat itu dapat memberi manfaat besar. Bapak Ibu, Sang Buddha pernah menjelaskan ada 4 tipe manusia seperti halnya kuda. Ada kuda, nah kemarin saya bincang-bincang banyak dengan Pak Peti tentang kuda. Jadi hari ini topiknya kuda. Ada kuda yang kalau dia lihat pemiliknya datang, nah dia sudah standby mau jalan. Begitu pemiliknya naik ke atas kuda, nah dia jalan. Nah ada kuda yang seperti itu. Kuda yang jinak, kuda yang baik gitu. Ada kuda yang kita sudah naik begitu ya, mau dicambuk dulu, dia baru mau jalan. Ini kuda jenis kedua. Kuda jenis ketiga, mau dicambuk sampai berdarah-darah, dia baru mau jalan. Ini bandel itu. Kuda nomor 3 ini bandel. Lalu kuda terakhir dikatakan harus dihajar sampai kena tulangnya, sampai tembus ke tulang. Nah dia baru mau jalan. 4 perumpamaan kuda. Kemarin malam saya juga tanya Pak Peti, kan katanya dulu pernah pelihara kuda sampai 11 ekor. Pak Peti, kudanya itu semua ikhlas nggak kalau dinaikin? Kata Pak Peti, kalau dia jinak, dirawat dengan baik, dia ikhlas dinaikin. Tapi ada yang juga tidak mau, apalagi yang liar. Nah ini ternyata sudah klarifikasi dengan yang mumpuni. Ada 4 perumpamaan kuda. Nah, kalau kuda nomor 1 Bapak Ibu, barangkali seperti halnya Bapak Ibu, senang datang ke wihara. Tahu hari Minggu datang ke wihara, tidak perlu dipaksa, tidak perlu apa. Tapi kalau yang nomor 2 mungkin perlu untuk diberi cambukan dulu. Bapak Ibu tahu cambukannya apa? Misalkan dia harus mengenal duha dulu, kehilangan barang atau patah hati atau hartanya hilang, sebagian ternyata menderita sekali. Baru dia mulai untuk mau belajar Dhamma. Tapi yang ketiga ini
yang harus dicambuk sampai berdarah-darah. Ada seseorang yang kehilangan istri, kehilangan anak, rumah kebakaran, baru tumbuh keinginan belajar agama. Tapi yang keempat ini paling gawat, harus kena tulang baru mau belajar. Salah satunya misalkan orang yang sudah divonis hidupnya tinggal 4 bulan, divonis hidupnya tinggal setahun, tentang penyakit kanker, tumor dan sebagainya. Begitu sudah divonis, maaf Pak, umur Anda lebih kurang tinggal setahun. Nah itu baru gelisah minta ampun, tiba-tiba rajin meditasi, tiba-tiba muncul di wihara. Ini tipe kuda keempat. Tidak salah, semua kuda ini tidak salah. Selama mereka berjuang bisa mencapai nibbana, kenapa tidak? Ya, semua kuda ini tidak salah. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kita menjadi kuda nomor 1. Kuda nomor 2 masih monek, masih support. Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak. Nah, kamu kan pernah menjelaskan kalau Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya. Bagaimana mempraktekkan indah pada awal, tengah, dan akhirnya ini? Nah ini unik. Ada seseorang yang dia belajar Dhamma cukup serius, cukup intens, lalu kemudian muncul masalah. Apa masalah itu? Dia belajar harus melepas, tidak boleh melekat. Lalu akhirnya istri tidak dirawat, anak tidak dirawat, begitu ya? Setiap hari ke wihara tidak kerja. Nah, uang dari mana dong? Lalu ditanyakan, Anda kan punya istri, kenapa tidak dijaga? Anda kan punya anak. Oh, saya mau jadi ibu saja, melepas. Kalau saya melepas, saya baru bisa indah hidup saya. Lantas karena keinginannya untuk melepas yang terlalu ekstrim begitu ya, belum waktunya dan belum tepat kondisinya, akhirnya keluarga itu menjadi ribut. Kalau keluarga ribut kan tidak indah toh. Akhirnya setelah keributan mungkin istrinya sudah keras, istrinya bilang sudahlah pergilah. Akhirnya dia pergi datang ke wihara. Kami sering mendapati orang seperti ini. Datang ke wihara, mau papaja gitu ya. Tiba-tiba datang ke wihara, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tidak mau daftar lagi datang. Tiba-tiba muncul, hari papaja muncul. Nanti saya mau ikut papaja. Sudah daftar? Belum daftar, saya sudah meninggalkan keluarga. Katanya begitu, kok ekstrim sekali. Ini sulit dihadapi. Tetapi, ini fakta. Sering kami memberi kesempatan. Ya sudah, tidak bisa papaja, tapi kita kirim ke wihara lain, mungkin ikut atas sila dulu, nanti nunggu jadi samanera. Awalnya dia punya keinginan menggebu-gebu untuk menjadi itu, bahkan mengorbankan apa yang sudah dia seharusnya harus dia tanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Ternyata begitu menjadi itu tidak puas juga. Loh kok susah ya? Karena awalnya mungkin dia berpikir, oh ini kalau 2 bulan jadi biku sudah arahat ini. Begitu jadi biku belum sulit ya. Jengkeng pun sulit, meditasi ternyata punggungnya sakit ya. Berpikir kalau meditasi 2 jam arahat. Padahal meditasi 2 jam apa yang dapat sakit keram. Iya serius. Dikirim ke Malang, vipassana 1 bulan, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Apa yang didapatkan? Sakit punggung, apa kayak itu. Ini koyok semuanya, rahasia di balik lubang koyok semuanya. Tidak ada yang tahu. Jangan berpikir meditasi gampang. Meditasi setelah 3-4 bulan itu tulang belakang ini baru kuat, otak ini baru kuat. Menopang tubuh ini tidak gampang, apalagi berat ini banyak lemak seperti ini. Oh, saya sakit pinggang berbulan-bulan tidak bisa cerita. Akhirnya bagaimana? Tidak puas toh? Ribut di wihara pun bikin masalah. Jamnya meditasi tidur, ketok pintunya. Kalau tidak meditasi, iya saya pernah mendapatkan murid seperti itu. Jamnya chanting dia hilang.
Tak panggil, ketok. Sama dengan kok tidak chatting. Oh iya, maaf Bante, maaf. Dan besoknya nggak chatting juga. Karena dia sudah niat meninggalkan keluarga sampai ribut itu di dalam keluarga. Akhirnya saya interview begitu ya. Kenapa tidak chatting? Capek Bante. Capek begitu. Lalu capek harus dilawan. Tekadnya kan mau untuk sukses, mau mencapai Nibbana, ini dari arahat. Ya, tapi kalau capek bagaimana? Sulit. Sulit toh? Nah, ini belajar dhamma tidak indah pada awalnya, tidak indah pada tengahnya, tidak indah pada akhirnya. Yang salah dhamma atau orangnya? Orangnya, dhammanya tidak salah. Orangnya yang salah. Oleh sebab itu, kita perlu belajar dhamma, menempatkan diri sesuai posisi kita. Ketika Bapak Ibu sebagai perumah tangga, sebagai seorang anak, jadilah seorang anak yang sesuai dhamma. Belum bisa retreat meditasi intensif 6 jam sehari karena perlu bekerja, tidak apa-apa. Karena tugas kita kalau ingin memperdalam dhamma itu ada 5 Bapak Ibu. Belajar dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, mengajarkan dhamma, bermeditasi. Kalau yang bermeditasi ini belum bisa intensif, yang 4 ini bisa intensif. Baca buku, bawa buku, ada break kerjaan 1 jam, nah sambil makan siang baca sedikit, atau dengar MP3 dhamma, tapi belajar sambil direnungkan. Kalau dimarahi bos tiba-tiba sambil renungkan, juga bentuk kemarahan. Mungkin saya ada kesalahan juga, bagaimana cara berubah, itu dhamma. Jalan di perjalanan tiba-tiba melihat ke selatan, hidup perubahan. Renungkan dhamma, diskusikan dhamma, lalu meditasi sesanggupnya. Ketika kondisi sudah matang, sudah bisa melepaskan duniawi misalkan tentang kelahiran ini, tentang kehidupan yang akan datang, waktunya sudah matang, lakukan dengan baik. Kalau persiapannya matang, ketika kondisi itu datang akan sangat banyak manfaat dalam waktu singkat. Contoh, yang mulia Sariputta 2 minggu sampai arahat. Yang mulia Moggallana, di sini ada. Yang mulia Sariputta, yang mulia Moggallana. Kiri kanannya Sang Buddha. Yang sebelah kanan 2 minggu sampai arahat. Sebelah kiri 1 minggu sampai arahat. Tapi mereka sudah belajar begitu banyak pertapaan sejak remaja. Jadi sudah dicicil Bapak Ibu. Ketika kondisinya matang, cepat sekali bertemu. Tetapi kalau kita ingat cerita yang tadi itu, yang menggebu-gebu ingin jadi arahat, jangankan 2 minggu, sudah 2 tahun pun yang didapat bukan arahat. Kok masih sakit pinggang ya Bapak Ibu? Ya kan? Karena malas-malasan, kadang meditasi, kadang tidak, kadang meditasi. Nah, jadi agar kita bisa mengaplikasikan dhamma, indah pada awalnya, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya, caranya adalah lakukan yang terbaik di mana posisi kita pada saat itu bisa kita lakukan. Sebagai rumah tangga, inilah rumah tangga yang terbaik. Rawat keluarga, mendukung tirakat, belajar dhamma, mempersiapkan diri. Kalau kata mereka berkesempatan belajar lebih dalam, belajar lebih dalam. Sehingga Bapak Ibu yang saya pikir sudah menjadi Buddha nomor 1, jangan Buddha ya, tapi manusia yang unggul seperti halnya perumpamaan tadi dan dimanfaatkan dengan baik. Bapak Ibu, memang waktu kita tidak banyak karena puja bakti ini mulainya jam 10. Kemarin malam ketika Patidana, saya ketemu dengan Pak Peti, ketemu Pak Lili juga. Lantas sebelum acara Patidana mulai, saya tanya Pak Peti, besok puja bakti mulai jam berapa ya? Karena saya sering keliling wihara, kadang lupa. Jadi walaupun sudah pernah kemarin, kadang lupa. Kalau ini mulai jam 10. Oh iya, saya ingat. Dulu pernah puja bakti mulai jam 10. Waktunya tinggal sedikit. Lalu saya tanya Pak Peti, kita bincang-bincang, kenapa tidak dimundurin waktunya ya?
Karena di mana-mana wihara di tempat lain itu jam 9. Lalu Pak Bupati cerita, oh iya kebetulan Bante sedang kami diskusikan, tapi masih khawatir positif negatifnya. Lalu saya renungkan, kita diskusi bersama, saya pikir, tapi nanti bagaimana dilakukan ya tentu akan didiskusikan oleh pengurus wihara bersama. Saya pikir kalau dimundurkan ada baiknya. Kenapa? Kalau kita selesai pas jam 11, saya menuju ruang makan. Kalau ada bapak ibu yang ingin dana makan, belum bisa keluar. Ya toh? Belum bisa keluar. Karena bapak ibu mungkin masih ada etawata. Kalau di wihara lain masih ada pengumuman. Kalau di wihara lain, saya tidak tahu wihara ini. Lalu biasanya kami kalau mempersiapkan drama yang mana tahu ada yang penting begitu, kadang bisa 1 jam ceramahnya. Jadi kalau misalkan saya ceramah 1 jam, mulainya 10.35, berarti kan selesainya 11.35, gitu ya. Lalu selesai baca parita sedikit, turun dari Mamadana, lalu baca Anomodana Data, 5 menit lagi jam 12 Bapak Ibu. Jadi saya harus berantem sama meja itu. Harus bisa makan makanan di meja, hanya punya waktu 5 menit. Ya tapi ini tidak selalu, kan? Kami selesai 11.15. Dulu saya ingat ceramah di sini selesainya jam 11 lewat 10 atau 11 lewat 15. Tapi sampai di bawah terima makanan, bacaan Anomodana Data itu perlu waktu. Dan juga yang di sini jadi sulit untuk ini dana makan. Jadi nanti mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau Bapak Ibu semua sudah tahu kondisinya, jadi kalau dimundurkan nanti mungkin tidak terkejut. Memang yang paling dikhawatirkan itu kalau mundur jam 9 umat tidak tahu, nanti jadi sepi wiharanya. Saya pikir tidak. Kalau Bapak Ibu datang jam 9 juga ada manfaatnya. Kadang ceramah seperti ini bisa dibuka tanya jawab. Jadi kalau ada tanya jawab bisa tanya jawab. Atau kalau lebih cepat mulainya, ya lebih cepat selesainya. Bapak Ibu juga bisa lanjut untuk ke mall barang-barang. Ya toh hari Minggu. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga drama singkat ini memberi inspirasi untuk kita semua. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mendapat perlindungan, kekuatan baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Tapi akan semoga semua makhluk hidup berbahagia.